Apa jadinya jika kemajuan peradaban justru menjadi awal dari kehancurannya? Pertanyaan besar inilah yang coba dijawab oleh Ibnu Khaldun, sang pemikir besar Islam, lebih dari 600 tahun yang lalu. Melalui karyanya yang monumental, Mukadimah, ia membagi peradaban manusia menjadi dua bentuk, Badawi dan Hadari. Ini bukan sekadar tentang desa dan kota, melainkan dua kutub dalam perjalanan sejarah manusia. Kehidupan Badawi, menurut Ibnu Khaldun, adalah tahap awal yang paling alami. Mereka hidup di alam liar, sederhana, keras, dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan sendiri. Di gurun atau pedalaman, mereka menggembala, berburu, dan bertani secukupnya. Lingkungan yang keras ini menempa karakter mereka menjadi pemberani, sabar, mandiri, dan sangat memegang janji. Bagi mereka, kehormatan jauh lebih berharga daripada harta. Kesederhanaan inilah yang membuat moral mereka lurus dan jiwa mereka kuat. Namun, mereka juga punya sisi lain. Jauh dari aturan pemerintah, perilaku mereka bisa kasar dan mereka mudah terlibat dalam konflik. Kekerasan ini, menurut Ibnu Khaldun, adalah bagian dari lingkungan mereka, sekaligus sumber kekuatan dahsyat yang ia sebut asabiah, atau solidaritas sosial. Di sisi lain, ada kehidupan Hadari. Inilah puncak peradaban. Ia lahir ketika masyarakat Badawi mulai menetap, membangun kota, pemerintahan, dan mengembangkan seni serta ilmu pengetahuan. Masyarakat Hadari menikmati kemudahan hidup, hukum yang teratur, dan segala kemewahan yang ditawarkan peradaban. Namun, kemajuan selalu punya dua sisi. Seiring dengan meningkatnya kenyamanan, masyarakat kota mulai kehilangan sifat-sifat dasar yang dulu membuat mereka kuat. Mereka menjadi manja, bergantung pada sistem, dan semangat juang mereka perlahan padam. Jiwa mereka melemah, meski gedung-gedung mereka menjulang tinggi. Ibnu Khaldun mengamati sebuah pola, ketika kemewahan melimpah, nilai-nilai moral mulai terkikis, rasa tanggung jawab melemah, solidaritas sosial luntur, dan kepentingan pribadi mengalahkan semangat berkorban. Inilah titik awal kemunduran sebuah peradaban. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah siklus sejarah Ibnu Khaldun dimulai. Ketika masyarakat Hadari sudah terlalu nyaman dan lemah, datanglah masyarakat Badawi yang baru dari luar. Dengan semangat asabiah yang masih membara dan jiwa yang kuat, mereka menaklukkan peradaban kota yang telah rapuh. Mereka kemudian mendirikan dinasti baru. Contoh klasiknya adalah bagaimana bangsa Arab Badawi menaklukkan kekaisaran besar seperti Persia dan Romawi, lalu membangun peradaban Islam yang gemilang. Namun, siklus itu tidak berhenti di sana. Setelah beberapa generasi berkuasa, para penakluk ini pun akan berubah menjadi masyarakat Hadari. Mereka akan menikmati istana, kekayaan, dan kenyamanan. Semangat keras yang dulu mereka miliki perlahan sirna, dan pada saat itulah akan datang lagi gelombang Badawi baru yang lebih kuat untuk menggantikan mereka. Bagi Ibnu Khaldun, sejarah adalah roda yang terus berputar, dari Badawi yang menaklukkan, menjadi Hadari, lalu ditaklukkan kembali. Tidak ada kerajaan yang abadi, karena asabiah, kekuatan sosial yang menopangnya, pasti akan melemah seiring waktu. Jadi, apa inti dari semua ini? Ibnu Khaldun ingin menunjukkan bahwa kemajuan materi bukanlah segalanya. Hakikat peradaban tidak terletak pada gedung megah atau kekayaan melimpah, melainkan pada kekuatan moral dan solidaritas sosial yang menopangnya. Ketika kekuatan batin itu hilang, tidak ada kemegahan apapun yang bisa mencegah kehancuran. Badawi melahirkan Hadari, dan Hadari pada akhirnya akan memanggil Badawi yang baru. Dinamika ini bukanlah kebetulan, melainkan hukum sosial yang pasti. Kekuatan selalu berpindah dari yang kuat kepada yang lebih kuat. Bagaimana jika kita melihat dunia modern melalui kacamata Ibnu Khaldun? Teorinya terasa sangat relevan. Masyarakat Badawi modern mungkin bukan lagi pengembara di padang pasir, tetapi mereka adalah komunitas-komunitas yang masih memegang teguh nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas. Mereka hidup sederhana dan saling menolong. Di sisi lain, masyarakat Hadari modern adalah kita semua yang hidup di kota-kota besar, terhubung oleh dunia digital yang serba cepat. Semua kebutuhan terpenuhi dengan mudah, tapi ironisnya, jarak antar manusia justru terasa semakin jauh. Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kemewahan membuat manusia kehilangan daya juang. Lihatlah masyarakat modern, kita semakin bergantung pada teknologi dan kemudahan. Semangat kebersamaan digantikan oleh persaingan, dan rasa cukup digantikan oleh hasrat yang tak pernah padam. Jika Ibnu Khaldun hidup hari ini,
Ia mungkin akan mengatakan bahwa kita sedang berada dalam fase hadari global. Seluruh dunia telah terhubung dalam sebuah sistem yang kompleks, teratur, namun rapuh di dalam. Kekuasaan ekonomi dan teknologi telah menggantikan keberanian fisik, sementara asabiah, semangat solidaritas sejati, semakin memudar. Ini adalah tanda bahwa peradaban telah mencapai puncaknya dan perlahan bergerak menuju kemerosotan. Ketika kenyamanan menjadi tujuan utama, semangat untuk berkorban demi nilai-nilai yang lebih tinggi akan hilang. Namun, pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah sebuah ramalan pesimistis. Ia menulis sejarah bukan untuk meratapi nasib, tetapi untuk memberi kita cermin. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati haruslah seimbang. Teknologi dan kemakmuran tidak boleh memutus kita dari nilai-nilai dasar yang membuat kita kuat, kejujuran, kerja keras, solidaritas, dan pengendalian diri. Jika kita mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan kekuatan moral, maka semangat badawi, keberanian, kesederhanaan, dan kebersamaan bisa tetap hidup di tengah kemewahan hadari. Inilah kebijaksanaan abadi dari Ibnu Khaldun. Sejarah bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, agar kita tidak terus mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menyimak pemikiran mendalam ini bersama Studio Creative Minority. Jika Anda menyukai konten yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.